Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Mahardika. Saya dari kelas 6B PG PAUD Untirta. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Permasalahan Kekerasan Mental pada Anak Usia Dini. Untuk UAS mata kuliah Permasalahan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Pak Fahmi MPD. Kekerasan merujuk pada tindakan agresi dan pelanggaran, penyiksaan, pemerkosaan, pemukulan, dan lain-lain yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. Istilah kekerasan juga berkonotasi kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan. Kekerasan juga meliputi ancaman dan tindakan yang bisa mengakibatkan luka dan kerugian. Luka yang diakibatkan bisa berupa luka fisik dan perasaan. Kekerasan pada anak kerap kali terjadi. Pelakunya beragam, mulai dari orang tuanya sendiri, tetangga-tetangganya, kerabat terdekat, hingga pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagian korban kekerasan terhadap anak bahkan sampai ada yang kehilangan nyawanya. Di sini ada pengertian kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak adalah perlakuan orang dewasa dengan menggunakan kekuasaan atau otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuhnya, yang mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, kesengsaraan, pengabaian, cacat, hingga kematian. Kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi di keluarga yang miskin saja atau lingkungan yang buruk. Kekerasan ini dapat terjadi pada semua kelompok ras, ekonomi, dan budaya. Bahkan pada keluarga yang terlihat harmonis pun bisa saja terjadi KDRT pada anak. Selain itu, kekerasan terhadap anak juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Dengan kata lain, tidak ada niatan awal untuk menyakiti anak, atau memang dengan kata lain, tidak ada niatan awal untuk menyakiti anak, atau memang pelakunya memiliki masalah kejiwaan sehingga pelaku bertindak di luar kesadarannya. Sebagian orang mungkin menganggap bahwa kekerasan terhadap anak hanyalah seputar kekerasan fisik saja, namun itu hanyalah salah satu dari bentuk kekerasan pada anak. Terdapat beberapa bentuk kekerasan pada anak, yaitu ada kekerasan fisik, kekerasan psikis atau emosional, kekerasan seksual, dan penelantaran. Bentuk kekerasan pada anak yang pertama adalah ada kekerasan fisik. Kekerasan fisik merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti tubuh anak atau membuat fisiknya dalam keadaan yang berbahaya. Anak yang dapat kekerasan fisik dapat mengalami luka yang ringan, berat, hingga sampai meninggal. Contohnya, memukul anak, melempar barang kepada anak, mencekik anak, menyundut rokok pada anak, dan lain sebagainya. Bentuk kekerasan pada anak yang kedua ada kekerasan psikis atau emosional. Tak hanya fisik saja yang dapat tersakiti, mental pada anak juga bisa terganggu ketika mendapat kekerasan emosional. Kekerasan emosional merupakan kekerasan yang terjadi ketika seseorang menyakiti mental anak hingga membahayakan perkembangan emosinya. Contohnya, membentak, meremehkan, menggertak, mempermalukan di depan umum, mengancam, dan tidak menunjukkan kasih sayang.
Bentuk kekerasan terhadap anak yang ketiga ada kekerasan seksual. Kekerasan seksual merupakan segala jenis aktivitas seksual dengan anak. Tidak hanya kontak fisik, kekerasan seksual juga bisa melalui verbal ataupun materi lain yang dapat melecehkan anak. Contohnya, melakukan kontak fisik atau kontak seksual dengan anak mulai dari berciuman, ataupun melakukan hubungan seks, memaksa anak mengambil foto atau video porno, melakukan call seks, menunjukkan alat vital pada anak, mempertontonkan film porno, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada kekerasan penelantaran. Penelantaran merupakan salah satu bentuk kekerasan pada anak. Ini terjadi ketika orang tua atau pengasuh tidak merawat atau melindungi anak sehingga anak menjadi terlantar, tidak menyediakan kebutuhan pada anak, kebutuhan dasar anak seperti makanan, pakaian, dan kesehatan juga merupakan bentuk penelantaran anak. Selain itu, meninggalkan anak sendirian untuk waktu yang lama atau dalam keadaan yang berbahaya juga termasuk dalam penelantaran anak. Bentuk kekerasan terhadap anak yang menyerang mental bisa beraneka ragam. Sebagai contoh kekerasan emosional, yakni meremehkan atau memperlakukan anak di depan umum, berteriak di depan anak, mengancam anak, dan mengatakan bahwa ia tidak baik. Jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Pengertian kekerasan psikis pada anak. Kekerasan psikis atau mental abuse merupakan suatu tindakan penyiksaan kepada jiwa yang berpengaruh besar pada berbagai aspek perkembangan manusia, terutama bagi perkembangan sosial dan emosionalnya. Kekerasan psikis meliputi perilaku-perilaku non-fisik namun sangat berakibat fatal, terutama bagi perkembangan psikis anak usia dini. Walau dampak dari kekerasan psikis tidak terlihat secara langsung, akan tetapi hal tersebut bisa mempengaruhi kepribadian anak dalam jangka panjang, dan tentu saja proses pemulihan dari dampak tersebut membutuhkan waktu yang tidak singkat dan butuh kesabaran ekstra. Selanjutnya ada klasifikasi kekerasan psikologis mental abuse pada anak. Dalam buku Domestic Psychological Violence, Voice of Youth tahun 2008, Sinclair mengklasifikasikan kekerasan pada anak usia dini ada 6. Yang pertama ada ancaman dan teror, yang kedua verbal, yang ketiga pemaksaan, yang keempat emosi, dan yang kelima kontrol, yang keenam atau yang terakhir ada penyalahgunaan dan pengabaian. Selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan klasifikasinya ya. Klasifikasi yang pertama ada ancaman dan teror. Jenis kekerasan psikis yang pertama ini sering tidak disadari oleh mayoritas orang tua. Salah satu bentuk ancaman kepada anak yang paling sederhana dan mungkin sering tidak sengaja dilakukan oleh orang tua, yakni melalui kalimat, "Kalau tidak patuh dengan ibu, ibu akan membuang mainan kamu loh." Nah, kalimat tersebut memang tidak terbilang kasar, namun jika sering dikatakan akan mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri sang anak, sehingga kelak mereka akan ragu ketika akan mengambil keputusan alias tidak punya inisiatif. Contoh lainnya yaitu perilaku mengancam atau membunuh atau melukai anak, mengatakan keburukan anak yang terjadi di masa lalu, mengancam untuk menyita atau merusak barang yang disenangi anak, dan lain sebagainya. Klasifikasi kekerasan yang kedua ada verbal.
Kekerasan psikis dalam bentuk verbal dilakukan melalui perkataan atau tulisan yang sifatnya menyakiti hati anak. Contohnya, seperti berkata kasar atau tidak pantas, memanggil mereka dengan sebutan yang tidak baik, membentak, mencaci maki, dan lain-lainnya. Kekerasan yang seperti ini akan menyebabkan anak menjadi bandel dan keras hatinya. Yang ketiga ada pemaksaan. Pemaksaan dapat berupa menyuruh anak untuk melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya atau melakukan tindakan yang tidak pantas seperti memuaskan birahi orang tuanya, menyuruhnya untuk memakan makanan binatang, dan sebagainya. Hal ini akan menyebabkan anak menjadi trauma atau frustasi karena dituntut untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati sang anak. Yang keempat ada emosi. Kekerasan psikis dalam bentuk emosi meliputi tindakan memarahi anak, menyangkal emosi yang mereka ungkapkan, tidak memberi perhatian yang sewajarnya, yang akan mengakibatkan terciptanya rasa takut dan was-was pada anak. Apabila kekerasan ini sering dilakukan, anak akan sulit untuk mengontrol dan menampakkan emosinya secara normal. Yang kelima ada kontrol. Biasanya kekerasan ini dilakukan oleh orang tua dengan gaya pengasuhan yang otoriter, yakni mengatur segala kebutuhan anak dengan mengacuhkan pendapat mereka atau tidak mendengarkan pendapat atau saran dari anak. Contoh perilakunya yaitu membatasi keinginan anak, menghilangkan kesenangan anak, merampas hak anak seperti waktu bermain maupun istirahat untuk menuruti ambisi orang tuanya, mengisolasi anak dari kegiatan sosial dan lain sebagainya. Yang terakhir ada penyalahgunaan atau pengabaian terhadap anak. Jenis kekerasan yang terakhir ini juga sering dilakukan orang tua tanpa sadar. Beberapa contoh perilaku penyalahgunaan dan pengabaian yaitu mendiskriminasi atau membeda-bedakan anak dengan anak yang lain, menyalahgunakan kepercayaan anak untuk kepentingan pribadi, merasa selalu benar, tidak mendengarkan dan tidak menanggapi ketika anak bercerita, tidak merawat anak dengan sewajarnya, dan lain-lainnya. Berikutnya ada dampak dari kekerasan mental pada anak usia dini, yaitu yang pertama kehilangan semangat untuk sekolah, yang kedua perkembangan emosionalnya terlambat, yang ketiga menarik diri dari aktivitas sosial teman-teman atau orang tua dan keluarganya, yang keempat ada terlihat depresi dan gelisah, yang kelima tumbuh kembangnya terganggu, yang keenam resiko depresi dan masalah kesehatan mental lainnya meningkat, yang selanjutnya kehilangan keterampilan dan kehilangan kepercayaan dirinya sendiri, yang terakhir membuat prestasi belajar anak rendah. Itulah dampak-dampak kekerasan mental pada anak usia dini. Selanjutnya ada implementasi pendidikan anti kekerasan pada anak usia dini. Yang pertama ada upaya pencegahannya yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan kekerasan. Yang kedua, membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta jauh dari tindak kekerasan, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindakan kekerasan. Yang ketiga, sekolah wajib menjamin keamanan,
keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan atau pembelajaran di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Yang keempat, wajib segera melaporkan kepada orang tua atau wali, termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan atau gejala yang akan terjadi atau yang akan terjadinya bentuk kekerasan. Dan yang kelima, wajib menyusun dan menerapkan prosedur operasi standar pencegahan tindak kekerasan dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh kementerian. Yang terakhir, dengan menjalin kerjasama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan. Selanjutnya ada tindakan penanggulangannya yang dilakukan oleh satuan pendidikan sebagai upayanya menerapkan pendidikan anti kekerasan di sekolah. Yang pertama, ada wajib memberikan pertolongan terhadap korban tindak kekerasan di satuan pendidikan. Yang kedua, ada wajib melaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku. Yang ketiga, ada wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan pada peserta didik. Yang keempat, ada berkoordinasi dengan pihak atau lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindakan kekerasan. Yang kelima, ada wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan. Yang keenam, ada wajib memfasilitasi peserta didik, baik peserta sebagai korban, anak sebagai korban, atau pelaku untuk mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketujuh, wajib memberikan rehabilitas atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan. Dan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.